Hai guys, kembali lagi bersama Aniver ID Channel. Hai guys, ketemu lagi. Kali ini, saya akan membahas alur cerita Record of Ragnarok Season 3, Episode 3. Begitu berada di arena, Hades melepaskan jubahnya. Raja segala permulaan, Qin Shi Huang, Raja Helheim, Hades. Ronde 7 Ragnarok, Hades versus Qin Shi Huang. Setelah Heimdall memulai pertarungan, ia segera mundur. Hermes, Ares, Gol, Brunhilde, Odin, Michael Nostradamus, Shoji Okita, Isami Kondo, Kojiro Hirsch, Jack the Ripper, dan Hlok semuanya menyaksikan dengan seksama. Hades menyatakan bahwa walaupun dia tidak memiliki dendam kepada Qin Shi Huang, tapi dengan menyesal mengatakan bahwa ia harus membalaskan dendam adiknya yang terbunuh. Saat Hades mengangkat pedangnya yang bercabang dua, kerumunan menjadi hening dan mereka mulai bertanya-tanya apakah serangan pertama Hades akan seperti Amphitrite milik Poseidon. Tetapi alih-alih serangkaian tusukan sembarangan, Hades memilih untuk melakukan satu tusukan tunggal yang dipenuhi dengan seluruh kekuatannya yang luar biasa. Sebuah serangan yang bertujuan untuk membunuh Qin Shi Huang, yang nyaris menghindari serangan yang diarahkan ke kepalanya, mengakibatkan pedang bercabang dua itu mematahkan anting di telinga kirinya. Hades kemudian melepaskan beberapa tusukan kuat yang berhasil dihindari Qin Shi Huang dengan kecepatannya. Ares takjub melihat betapa kuatnya tusukan-tusukan itu, dan Hermes menduga, walau hanya dengan goresan kecil saja, akan berakibat kematian. Dengan urat-urat otot lengan kanannya terlihat, Hades melompat dan melepaskan pukulan kuat Persepon Kalicor. Qin Shi Huang nyaris menghindarinya, tetapi ketika pedang bercabang dua itu menyentuh tanah itu hancur berkeping-keping, karena kekuatan pukulan tersebut merambat melalui tanah. Melihat serangan itu mengikutinya, Qin Shi Huang terus mundur sebelum angin yang dihasilkan oleh tusukan itu mengenai sisi tubuhnya saat kekuatan penuhnya menghantam tribun. Luka di sisi tubuhnya kemudian membesar. Heimdall berseru tentang bagaimana bahkan hembusan serangan Hades pun menjadi senjata. Menyerang, Hades mendorong senjata dua ujungnya ke depan dan menggunakan Persepone Lord. Saat angin kencang berputar di sekitar senjata dua ujung itu, tercipta gelombang kejut yang besar. Mengangkat lengan kirinya, Qin Shi Huang menggunakan punggung tangan kirinya untuk mencegat serangan Hades, menyerap kekuatannya ke dalam tubuhnya dan membelokkannya yang sangat mengejutkan Hades. Setelah itu, Qin Shi Huang memegang senjata bercabang dua itu dan menarik napas dalam-dalam, sambil mentransfer kekuatan yang telah diserapnya kembali ke senjata tersebut. Pada saat yang sama, ketika Hades mencoba menarik kembali senjata bercabang duanya, Qin Shi Huang melepaskan senjata itu, dan kekuatan ekstra yang ditransfer ke senjata tersebut menyebabkan Hades menarik senjata bercabang dua itu terlalu keras dan mengenai dadanya sendiri dengan ujung tumpul senjata tersebut, membuat Raja Helheim terlempar ke sisi berlawanan arena. Saat Brunhilde, Gol, Ares, dan Heimdall mengungkapkan keterkejutan mereka, teknik Qin Shi Huang terungkap bernama Gaya Armor Chiao, atau pelukan kekuatan Phoenix Surgawi. Saat Hades tergeletak lemas di tribun, Qin Shi Huang mengingat bagaimana Hades adalah Raja Helheim sebelum dengan penuh kemenangan menyatakan bahwa dialah satu-satunya raja di dunia ini. Chiao adalah makhluk yang muncul dalam berbagai bentuk di sepanjang mitos dan catatan Tiongkok kuno. Dalam San Hai Ching, ia digambarkan sebagai monster berkepala lembu dengan 4 mata dan 6 lengan. Dalam Su Yiji, ia adalah dewa perang dengan kepala perunggu dan dahi besi yang berusaha melahap logam dan batu. Bagi orang-orang di dan sekitar negara Qi,
Chiyo dipuja sebagai dewa perang atau militer yang menciptakan 5 alat perang: busur silang, pedang, tombak, lembing, dan baju sirah. Namun kenyataannya sangat berbeda. Di Tiongkok, seorang raja tidak menjadi raja dengan begitu saja. Sebaliknya, mereka diizinkan menjadi raja oleh dewa iblis, Chiyo. Menurut Shiji, pada tahun ke-28 pemerintahan Shi Huang, Raja Qin menyatukan seluruh Tiongkok. Dari sana, ia melakukan perjalanan ke timur dan mendaki Gunung Tai sendirian. Melakukan ritual yang hanya dilakukan oleh raja-raja yang telah menerima mandat surga yang disebut Feng Shan. Kemudian ia memberi penghormatan kepada Chiyo. Tetapi upacara seperti apa Feng Shan itu? Apa yang terjadi di puncak Gunung Tai? Satu-satunya yang mengetahui kebenaran keduanya adalah Qin Shi Huang sendiri. Di masa lalu, sambil menyeret peti mati, Qin Shi Huang mendaki ke puncak dan mendapati dirinya berada di area yang dipenuhi tumpukan kerangka manusia. Setelah mengunyah dan membuang tulang manusia, Chiyo berkomentar tentang betapa mudanya Qin Shi Huang dan mengenalinya sebagai Raja Qin, orang yang menggulingkan 6 negara berperang. Melihatnya masih tersenyum, Chiyo menyebutnya mengagumkan karena setiap raja sebelum Qin Shi Huang akan gemetar melihat Chiyo. Kemudian ia memerintahkan Qin Shi Huang untuk mempersembahkan 10.000 rakyatnya sendiri dan berlutut. Dengan melakukan itu, ia akan mengizinkan Qin Shi Huang untuk memerintah sebagai kaisar, seorang raja di antara raja-raja. Dengan ekspresi tidak puas, sambil mengangkat peti mati, Qin Shi Huang mengungkapkan bahwa ia telah mengurus persembahan. Lalu melemparkan peti itu ke arah Chiyo. Di udara, peti mati itu terbuka dan Chiyo menangkap seorang prajurit yang seluruhnya terbuat dari tanah liat. Ia bertanya apa artinya ini, dan Qin Shi Huang mengatakan kepadanya bahwa tanah Qin sangat lezat, mendorong Chiyo untuk memakannya sepuasnya. Setelah menggigit prajurit itu sekali, Chiyo meludahkannya dan mengatakan itu menjijikan. Melempar sisa prajurit tanah liat itu ke kaki Qin Shi Huang, Chiyo menyatakan bahwa tanpa izin ilahinya, Qin Shi Huang tidak akan pernah benar-benar menjadi seorang kaisar. Dan dengan demikian, ia tidak akan pernah memerintah Tiongkok. Ketika Chiyo mengatakan bahwa Qin Shi Huang seharusnya membungkuk kepadanya seperti yang dilakukan para pendahulunya, Qin Shi Huang berkata, "Buyao," dan menjelaskan betapa ia sama sekali tidak menyetujui wajah, suara, dan sikap Chiyo. Ia mengakui bahwa ia lebih memilih mati daripada berlutut di hadapan orang seperti Chiyo. Chiyo mengingatkannya bahwa ia sedang berbicara dengan seorang dewa, tetapi Qin Shi Huang menganggapnya sebagai binatang pemakan manusia. Ia menegaskan bahwa raja-raja sebelum dirinya bukanlah raja sejati dan bersumpah untuk mengalahkan Chiyo agar menjadi raja segala permulaan. Dengan marah, Chiyo menyerang. Pertempuran antara Chiyo dan Qin Shi Huang berlangsung selama 6 hari. Hingga akhirnya, pada suatu hari yang hujan, Qin Shi Huang menang. Pada saat itu, sejarah Tiongkok akhirnya beralih ke tangan manusia. Pada tahun ke-28 pemerintahan Shi Huang, Raja Qin melakukan ritual Feng Shan di puncak Gunung Tai dan mengambil gelar Qin Shi Huang. Saat ini, ketika Hades tergeletak di arena, Gol menyebut Qin Shi Huang luar biasa karena telah membuat Hades terlempar ke belakang dan bertanya gerakan apa itu. Brunhilde menjelaskan bahwa ini adalah teknik seni bela diri yang dikuasai Qin Shi Huang selama pertarungannya dengan Chiyo. Seni bela diri pamungkas yang berasal dari 5 gaya bertarung berbeda yang ia sebut Chiyo. Sambil berkeringat, Ares menyadari bahwa ini adalah hal yang sama yang pernah digunakan Qin Shi Huang untuk melemparkannya ke sana kemari sebelumnya
dan mempertanyakan teknik macam apa ini. Hermes menyimpulkan bahwa yang dilakukan Qin Shi Huang adalah membelokkan energi serangan Hades sebelum mengirimkannya kembali kepadanya. Meskipun mudah diucapkan, Hermes ragu makhluk macam apa itu yang dapat melakukan hal itu terhadap Hades. Saat Ares berseru bahwa itu berarti Hades terlempar ke belakang karena kekuatannya sendiri, Hades berdiri kembali dengan kepala berdarah serta batuk darah. Qin Shi Huang bertanya-tanya, apakah dia ingin melanjutkan? Mengaku tidak ingat dengan benar nama Hades, membuat Hermes, Ares, dan Brunhilde terkejut, serta membuat Gol takut padanya. Hades memutuskan untuk bertanya sesuatu kepada Qin Shi Huang sebelum melanjutkan. Dia bertanya kepada Qin Shi Huang apa yang membuat seseorang menjadi raja di matanya. Qin Shi Huang menyatakan bahwa seorang raja adalah orang yang tidak pernah ragu, tidak pernah menyerah, tidak pernah bergantung, dan selalu berdiri sebagai pemimpin rakyatnya. Hal ini menyebabkan Hades mulai tertawa dengan senyum lebar, sebuah tindakan yang diakui Ares dan Hermes belum pernah mereka lihat. Setelah hening sejenak, Qin Shi Huang mulai tertawa bersama Hades. Para penonton dan Heimdall terdiam saat keduanya terus tertawa terbahak-bahak. Qin Shi Huang kemudian bertanya apa yang membuat Hades begitu lucu, dan Hades mengakui bahwa Qin Shi Huang mengingatkannya pada seseorang. Mengingat bagaimana adik laki-lakinya pernah berkata bahwa mereka tidak membutuhkan pasukan, tidak membutuhkan pengkhianatan, dan tidak membutuhkan dukungan. Hades menyebutnya sebagai yang paling mulia, paling teguh, dan paling layak menyandang gelar raja. Raja Lautan, Poseidon. Sambil menggenggam tombaknya dengan erat di dekat ujung tombak, Hades mengangkatnya di atas kepalanya dan bersumpah. Sebagai kakak laki-laki Poseidon, dia tidak akan pernah menyerah kepada raja manusia biasa. Para penonton memperhatikan posisi aneh itu saat Qin Shi Huang bersiap untuk membalas. Hades melangkah maju. Itu adalah serangan yang dilakukan dari posisi yang tidak biasa oleh Hades, yang dikenal karena kekokohan tombaknya. Dengan demikian, itu bukanlah tusukan, melainkan cara bertarung yang tepat dengan tombak. Saat Hades mengayunkan tombaknya, pegangannya bergerak lebih jauh ke bawah tombak hingga ke ujungnya. Dengan segenap kekuatannya, Hades melepaskan ayunan ke bawah yang menghancurkan Persephone Titan. Melihat tombak ganda itu turun, Qin Shi Huang bersiap untuk mencegat serangan itu dengan gaya armor Chiao, pelukan kekuatan Phoenix surgawi. Ares khawatir Qin Shi Huang akan menangkis serangan itu lagi. Tetapi Hermes meragukan hal itu akan terjadi kali ini. Dengan menyilangkan kedua lengannya, Qin Shi Huang memblokir serangan itu, mencoba untuk menahan kekuatannya. Hades menantang Qin Shi Huang untuk menahan semuanya dan melangkah maju, menggunakan kedua tangannya untuk memberikan tekanan lebih pada pedang bercabang dua itu. Ares melihat Qin Shi Huang hendak menangkisnya, namun Hades tiba-tiba menarik kembali pedang bercabang duanya, menyebabkan Qin Shi Huang terdorong ke depan dengan kuat. Ares berseru bahwa gabungan kekuatan dari pedang bercabang dua yang diayunkan ke bawah dan ditarik kembali terlalu besar bagi Qin Shi Huang untuk mencoba menangkisnya. Menegaskan kembali gelarnya sebagai Raja Helheim, Hades mendorong tombak bercabang dua itu lebih dalam lagi dan berteriak kepada Qin Shi Huang agar hancur. Saat ia mendorong begitu keras hingga Hades sendiri terangkat ke udara. Hal ini menyebabkan Qin Shi Huang terlempar ke tanah yang sangat mengejutkan. Gol, Kojiro Sasaki, Shoji Okita, Isami Kondo, dan membuat Proteus senang. Setelah serangan itu, Hades menggunakan pedang gandanya untuk melompat ke sisi lain arena yang membuat Brunhilde benar-benar terkejut. Hades berbalik dan mengayunkan pedang gandanya untuk membersihkan debu. Sambil melihat ke arah Qin Shi Huang yang masih tergeletak di tanah, dengan darah menutupi bagian belakang penutup matanya. Heimdall hendak menyatakan dia mati, ketika Qin Shi Huang tiba-tiba memuntahkan darah. Saat ia bangun dengan sempoyongan, Hades hanya menyatakan
bahwa ia masih hidup dan Qin Shi Huang menyentuh penutup matanya yang kini lengket dengan darah. Bergumam, "Pu Hao," pada dirinya sendiri. Hades bertanya kepada Qin Shi Huang, apakah ia masih bersedia bertarung? Menyebutnya Raja Manusia. Qin Shi Huang menjawab membantai dan melepaskan penutup matanya, menyebabkan para kaisar Tiongkok yang sedang menonton sedikit menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Dengan mata terbuka menghadap Hades, Qin Shi Huang bertanya, apakah Hades ingin melanjutkan? Akhirnya bersedia mengakuinya sebagai Raja Helheim. Saat Qin Shi Huang bersiap, Hades merasa geli karena Qin Shi Huang menerima serangannya secara langsung dan tetap tersenyum. Sambil mengangkat pedang bercabang duanya, Hades berkata bahwa ia seharusnya tidak mengharapkan hal lain dari seorang raja dan menusukkan pedang bercabang duanya ke depan sambil tersenyum juga. Saat Hades melepaskan gelombang tusukan yang mengenai pipi kanan dan dada Qin Shi Huang, Gol menduga ia telah menerima terlalu banyak kerusakan. Tetapi Brunhilde percaya bahwa ia sebenarnya sedang menunggu kesempatan untuk menggunakan pelukan kekuatan Phoenix surgawi lagi. Setelah Qin Shi Huang menangkis serangan tombak ganda dengan tangannya, Hades menggunakan pukulan yang lebih kuat, menyebabkan sisi kanan Qin Shi Huang terkena goresan saat ia menghindar. Sambil menarik kembali tombak gandanya, Hades menggenggamnya di dekat ujung tombak dan mengangkatnya di atas kepalanya, mempertanyakan apakah Qin Shi Huang mampu menahan serangan ini lagi. Hades kemudian menggunakan Perse upon Titan dan menggenggam tombak tersebut dengan kedua tangannya. Hades mendorong Qin Shi Huang ke bawah saat ia mencoba bertahan melawan tombak ganda dengan menyilangkan kedua lengannya. Heimdall menyatakan tombak Hades yang keras telah menghantamnya sekali lagi, dan baik Gol maupun Ares menduga dia sudah tamat kali ini. Tiba-tiba, sebuah bintang berujung 5 muncul di kedua mata Qin Shi Huang. Dia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan bola kecil udara yang mengembun dari mulutnya. Tombak itu mengenai lengan kiri Hades, dan pada saat yang sama, kaki Hades sedikit tergelincir ke belakang, dan cengkeraman tangan kirinya mengendur, mengurangi sebagian tekanan. Sambil menggenggam ujung tombak, Qin Shi Huang mulai condong ke belakang, dan tombak itu terlepas dari tangan kanan Hades, lalu tersangkut di ketiaknya. Dengan mengangkat Hades ke udara menggunakan ujung tombak, Qin Shi Huang berhasil menggunakan pelukan kekuatan Phoenix surgawi dan melemparkan Hades ke belakangnya. Tombak itu menancap di dada Hades, memaksa Hades memuntahkan darah segar. Saat debu mengepul dan mengelilingi Hades, Qin Shi Huang memposisikan jari telunjuk dan jari tengah kanannya, membentuk cakar dan menyerang. Hades menusukkan tombaknya dari kepulan asap, tetapi Qin Shi Huang melihatnya datang dan menghindarinya dengan melompat dan berputar di udara. Setelah mendarat di belakangnya, Hades mendengus, bertanya-tanya bagaimana Qin Shi Huang membalas serangannya. Qin Shi Huang melihat kembali ke Hades dan mengamati luka di dada Hades, sebelum merasakan sakit yang tajam di dadanya sendiri, yang membuat Hades bingung. Setelah sejenak menutup matanya, Qin Shi Huang berbalik menghadap Hades, memberitahu Raja Helheim bahwa dia belum selesai sebelum menyerang. Menganggap serangan frontal sebagai ranah pertempurannya, Hades melakukan hal yang sama, bersiap untuk mengakhiri ini. Qin Shi Huang meludahkan bola udara lain dari mulutnya dan mengenai sisi kanan dada Hades, memperlambat gerakannya. Saat Hades tampaknya menyadari apa yang terjadi, dia menusukkan tombaknya lagi, tetapi Qin Shi Huang dengan mudah menghindari tusukan yang melambat itu. Setelah mendekati Hades, Qin Shi Huang menusukkan Zi Jiatao di tangan kanannya ke perut Hades, menggores dagingnya dan mendorongnya mundur. Terungkap bahwa dia menggunakan gaya tombak Cio, cakar naga Gunung Tai. Saat semua orang terkejut, Heimdall mengumumkan bahwa Qin Shi Huang telah menembus Hades. Saat umat manusia bersorak untuk Qin Shi Huang, Ares bersikeras bahwa itu seharusnya tidak mungkin dan bertanya-tanya manusia seperti apa itu.
Hermes juga kehilangan kata-kata, hanya mengatakan bahwa dia luar biasa. Zeus tiba-tiba muncul dan menunjukkan bahwa Hades tampaknya telah menyadari sesuatu, sementara Ares mempertanyakan di mana Zeus berada. Sambil memegang lubang yang disebabkan oleh serangan Qin Shi Huang, Hades menyatakan bahwa itu adalah napas. Qin Shi Huang menggunakan napasnya untuk menyerap inti kekuatan Hades dan mengganggu aliran tekniknya. Hades menyebutnya sebagai prestasi yang mengesankan hanya dengan hembusan udara, dan Qin Shi Huang mengungkapkan bahwa dia dapat melihat bintang-bintang di dalam tubuh Hades. Sambil mengamati, Riz bertanya apa maksud Hades. Kojiro Sasaki menjelaskan kepadanya bahwa ada aliran Qi di dalam semua hal. Secara alami, selalu ada titik pusat pada aliran tersebut. Bahkan serangan sekecil apapun pada titik pusat ini akan mengganggu aliran Qi dan mengurangi kekuatan target. Artinya, bahkan terhadap teknik yang dimaksudkan untuk membunuh, Qin Shi Huang dapat melemahkan kekuatan mereka hanya dengan menghempuskan nafas. Isami Kondo mencatat bahwa itu tidak terlalu sulit pada target yang tidak bergerak. Tetapi selama pertarungan maut, baik target maupun titik pusatnya akan terus bergeser. Ketika dia bertanya apakah mereka benar-benar dapat dideteksi secara bersamaan, Kojiro mengakui bahwa dia biasanya akan mengatakan itu tidak mungkin. Tetapi tampaknya ada seorang raja yang telah menemukan caranya. Saat mata Shoji Okita berbinar, ketiganya mengakui bahwa mereka ingin bertarung melawannya, yang membuat Riz tak percaya. Pada saat yang sama, Brunhilde memberitahu Gol bahwa inti masalahnya adalah apa yang disebut Qin Shi Huang sebagai bintang. Dia mengklaim bahwa menyerang bintang-bintang itu dengan hembusan udara dan mengganggu kilauan mungkin merupakan teknik tersembunyi Chiao. Teknik itu disebut gaya panah silang Chiao atau kura-kura melayang. Awalnya terkesan, Gol bertanya mengapa Qin Shi Huang mengenakan penutup mata jika dia dapat melihat bintang-bintang di tubuh seseorang, dan Brunhilde memberitahu Gol bahwa ketika manusia memperoleh kemampuan yang berlebihan, mereka harus kehilangan sesuatu dalam imbalannya. Itulah arti menjadi manusia. Melihat Qin Shi Huang mengerang, Hades bertanya apa yang salah. Gol melihat bahwa Qin Shi Huang memiliki luka yang sama persis seperti yang baru saja ia berikan kepada Hades, muncul di perutnya sendiri. Qin Shi Huang mengakui bahwa inilah mengapa ia benci bertarung menggunakan matanya. Sambil menunjuk kepalanya dan tersenyum, Qin Shi Huang menghela nafas dan berkata, "Ini sakit." Oke guys, cukup sekian alur cerita Record of Ragnarok episode 3 season 3. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta tekan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info seputar anime seru lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.